Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1221. Junia menghela napas dan berkata, terkadang sikap dan perilaku orang tua itu benar-benar nggak bisa dimengerti. Anak-anak yang berbakti nggak disukai, malah lebih memilih yang nggak berbakti. Setelah hening sejenak, Olivia berkata, makanya, pada akhirnya, mereka nggak hanya menyakiti hati putra dan putri mereka yang berbakti, tetapi juga merasa sedih karena anak-anak kesayangan mereka. Ada kakak adik yang hubungannya menjadi kaku setelah orang tua mereka meninggal. Bahkan, ada yang nggak berhubungan lagi setelah itu. Itu semua karena orang tua pilih kasih ketika masih hidup. Untung saja, keluargaku nggak begitu. Kakek dan nenek memperlakukan kami semua dengan cara yang sama. Nggak pilih kasih atau lebih menyayangi satu keluarga saja, juga nggak membenci keluarga lainnya, ujar Junia. Paman-pamanku sangat dekat dengan satu sama lain. Aku juga sering berhubungan dengan sepupu-sepupuku. Olivia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa iri, karena hubungannya dengan sepupu-sepupunya tidak baik. Kring, kring, kring. Ponsel Junia berbunyi. Dia mengira Reiki yang menelepon. Dia mengeluarkan ponselnya sambil berkata pada Olivia, dia sudah seharian ini nggak meneleponku. Aku pikir dia sudah nggak suka denganku lagi. Olivia tertawa dan berkata, Reiki sangat mencintaimu. Aku yakin dia akan menyukaimu seumur hidupnya. Orang-orang sering bilang, orang yang sejenis biasanya akan berteman atau berkumpul bersama. Suamiku juga sangat setia. Teman-teman baiknya pasti juga setia. Kamu nggak usah khawatir. Reiki melajang selama itu, hanya untuk bertemu denganmu dan mencintaimu selamanya. Ini bukan telepon dari Reiki. Dari adikku. Olivia berkata, oh, bukan Reiki. Dia pikir Reiki menelepon untuk mengajak Junia makan malam bersama. Setelah dia memberitahu Stefan bahwa dia bertemu Albert, suaminya itu masih belum membalasnya. Dia tidak tahu apa suaminya itu akan cemburu karena hal ini. Olivia pikir, pertemuannya dengan Albert kali ini murni kebetulan. Mereka juga bertemunya tidak sampai 5 menit. Suaminya itu tidak mungkin cemburu, kan? Suaminya tidak membalas pesannya, mungkin karena masih sibuk bekerja. Suaminya kan CEO Aditama Group. Setiap detik dan menit yang dia punya sangat penting. Tidak boleh disia-siakan begitu saja. Alex. Junia menjawab telepon dari adiknya. Ada apa? Apa ada masalah di rumah? Kak, cepat pulang. Cepat pulang. Ada pertunjukan bagus untukmu. Alex terdengar sangat bersemangat di telepon, mendesak Junia untuk segera pulang. Pertunjukan bagus apanya? Rasa penasaran Junia pun terpancing. Pertunjukan bagus apa yang bisa terjadi di rumah kita? Alex tersenyum dan berkata, aku nggak bisa mengatakannya sekarang. Yang jelas, sebaiknya kamu cepat pulang. Hal yang bagus, Kak. Hal yang sangat bagus. Cepatlah pulang. Dasar, kamu sengaja mau membuatku penasaran, kan? Hal bagus apanya? Memangnya terjadi apa di rumah? Papa beli tiket lotre dan menang uang 10 miliar. Atau kamu bawa pacar ke rumah? Ayah mereka suka membeli tiket lotre, tidak pernah memenangkan uang satu kali pun, tapi tetap suka membelinya. Ayah mereka selalu membeli kombinasi angka yang sama. Dia bilang, suatu hari nanti, angka-angka ini akan bisa memenangkan hadiah besar. Aku bawa pacar di rumah, itu kan bukan pertunjukan bagus. Kak, sudah jangan tanya lagi. Yang jelas hal yang membahagiakan. Kamu hanya perlu pulang ke rumah. Cepat pulang. Bilang sama Kak Olivia, minta dia untuk menjaga toko malam ini, atau kalau sudah senja gitu langsung tutup saja tokonya. Junia melihat jam. Murid-murid akan segera pulang sebentar lagi. Alex, kamu bilang dulu, sebenarnya ada apa? Murid-murid sudah mau pulang sekolah. Begitu mereka pulang sekolah, kami akan sangat sibuk. Kalau nggak ada urusan penting, aku akan pulang setelah jam 6. Bab 1222. Alex malas berbicara dengan kakaknya, Kak, berikan ponselmu ke Kak Olivia. Aku mau ngomong dengannya. Junia menggerutu, aku ini kakak kandungmu. Ini juga urusan keluarga kita. Kamu nggak mau mengatakannya padaku, malah mau mengatakannya pada Olivia. Dasar, kamu pikir kamu bisa menyembunyikannya dariku. Meskipun menggerutu, Junia tetap memberikan ponselnya pada Olivia. Dia berkata pada sahabatnya, si Alex mau buat orang penasaran. Sok, misterius. Nggak tahu ada apa. Dia mau bicara padamu. Olivia tertawa dan mengambil ponsel itu,
lalu bertanya pada Alex di seberang telepon, Alex, ada apa? Kamu bilang padaku. Aku akan merahasiakannya untukmu, nggak akan memberitahu kakakmu. Sebenarnya, Junia sudah menempelkan telinganya di telepon. Asalkan Alex mengatakannya, dia akan bisa mendengarnya. Rasa penasarannya sudah terpancing karena adiknya. Dia benar-benar ingin tahu hal apa yang terjadi di rumah. Katanya pertunjukan bagus, hal yang bagus. Dia benar-benar tidak bisa menebak hal bagus apa. Kak Olivia, Kak Junia pasti lagi menempelkan telinganya di ponsel dan menguping, iya. Kak Olive keluar, deh. Jangan biarkan kakakku ikut. Setelah itu, aku baru kasih tahu. Alex sangat mengenal kakaknya. Olive menatap temannya. Dasar, anak ini punya mata di tembok kali, iya. Junia menggerutu. Olivia tersenyum, bangkit dan berjalan keluar dari toko buku. Dia tidak mengizinkan Junia ikut. Junia pikir, Olivia juga akan memberitahunya kalau sudah tahu, jadi dia tidak ikut keluar. Dia juga tidak tahu apa yang dikatakan Alex pada Olivia. Setelah beberapa menit, Olivia kembali masuk, tersenyum dan mengembalikan ponsel itu pada Junia. Junia, kamu nggak usah khawatir dengan toko. Cepatlah pulang. Di sini masih ada Pak Didin dan Pak Suhe. Mereka bisa membantuku. Kamu bisa pulang. Dengan tenang. Sebenarnya ada apa? Misterius banget. Olivia, apa yang dikatakan anak itu padamu? Kasih tahu aku, dong. Junia dibuat sangat penasaran. Namun, sahabatnya malah tidak mau memberitahunya juga. Kamu akan tahu setelah pulang. Kalau aku memberitahu kamu sekarang, jadinya nggak seru nanti. Yang jelas, itu hal yang bagus, kok. Cepatlah pulang. Olivia tersenyum dan mendesak temannya untuk pulang. Dia juga mengambil kunci mobil Junia dan menyematkannya ke tangan Junia, sana pergi. Junia memandang temannya itu, lalu melihat ke arah kunci mobil di tangannya. Kemudian, dia menepuk bahu Olivia dengan ringan dan berkata, kita sudah berteman belasan tahun, kamu tetap nggak mau kasih tahu aku. Aku akan pulang untuk melihat apa yang terjadi. Misterius banget. Olivia mengantar temannya keluar dari toko, lalu berkata, pelan-pelan, nggak perlu terburu-buru. Yang penting, itu hal yang bagus. Junia mengendarai motor listriknya dan menanggapi temannya, iya, aku tahu. Olivia berdiri di pintu toko buku, memperhatikan temannya itu pergi. Meskipun katanya hal itu hal yang bagus, Junia tidak bisa menebak hal baik apa yang terjadi di rumahnya. Adiknya menolak untuk memberitahunya, dan Olivia juga tidak memberitahunya meskipun sudah tahu. Temannya itu bahkan bilang, kalau dikasih tahu, jadinya tidak seru. Junia menebak-nebak apa yang terjadi sepanjang jalan, akhirnya bergegas pulang dengan motor listrik itu. Untung, rumahnya tidak jauh dari toko. Tidak perlu waktu lama, dia langsung memasuki kawasan desa. Memang disebut desa, tapi karena perkembangannya sangat baik dan pesat, desa itu kelihatan seperti kota. Sangat makmur. Sebelum sampai di depan pintu rumah, Junia melihat ada banyak orang dan kendaraan yang diparkir di depan pintu. Orang-orang itu mengambil berfoto dengan ponsel mereka. Ada apa? Untuk apa orang-orang itu mengelilingi pintu rumahnya? Foto apa yang diambil? Bab 1223. Junia sudah pulang. Seseorang melihat Junia pulang dan berteriak keras. Orang-orang yang mengelilingi pintu rumah keluarga Santoso otomatis langsung berdiri di kedua sisi untuk memberi jalan. Junia melihat orang-orang yang mengelilingi pintu rumahnya itu, kebanyakan orang dari desa, dan ada beberapa penyewa di dekat sini. Mereka semua tersenyum saat melihatnya. Setelah semua orang minggir, Junia langsung mengerti apa yang dilihat semua orang di pintu rumahnya. Yang mereka lihat adalah lautan bunga yang luas di depan rumahnya. Reiki, yang tidak menelepon atau mengiriminya pesan sepanjang hari, berdiri di samping lautan bunga itu, memegang sebuah buket mawar di tangannya, juga menatapnya sambil tersenyum. Junia memarkir motor listriknya. Kak, cepat ke sini dan lihat. Alex datang dan menarik kakaknya ke depan. Junia ditarik ke lautan bunga. Semuanya bunga mawar Reiki. Membentuk ribuan kelopak bunga itu menjadi beberapa kata. Junia, menikahlah denganku. Reiki sedang melamarnya. Reiki sudah lama memikirkannya, akhirnya memutuskan lebih baik melakukannya dengan heboh, yaitu dengan menggunakan bunga segar untuk dibentuk menjadi kata. Selain bagus, juga romantis. Kemudian, dia akan melamar Junia di depan banyak orang. Junia biasanya kalau tidak di toko buku, paling ada di rumah. Toko buku ada di depan sekolah.
Reiki takut event ini akan mengganggu para siswa, jadi dia memutuskan untuk menyusun lautan bunga itu di pintu masuk rumah keluarga Santoso dan melamar Junia, agar orang-orang keluarga Santoso dapat melihat ketulusannya pada Junia. Dia sangat ingin menikahi Junia. Sebenarnya, keluarga Ardaba dan keluarga Santoso juga berharap mereka berdua bisa menikah lebih cepat. Gloria sering datang ke rumah keluarga Santoso untuk orang tua dari kedua belah pihak sudah membicarakan semuanya, menunggu Reiki melamar Junia, sehingga resepsi pernikahannya bisa diadakan. Kak, bagus, enggak. Semua kata ini disusun oleh Kak Reiki sendiri, loh. Butuh waktu yang lama bagi Kak Reiki untuk membuatnya. Hari ini, semua mawar di toko-toko bunga di Mambera terjual habis karena dibeli oleh Kak Reiki. Banyak toko bunga yang harus buru-buru menambah stok. Junia melihat kata-kata yang terbuat dari bunga itu. Lautan bunga merah itu membuat wajahnya ikut merah, dan menghangatkan hatinya. Reiki memang selalu romantis. Meskipun pria itu melamarnya dengan cara yang agak norak seperti ini, dia tetap menganggap hal ini romantis. Reiki datang menghampirinya sambil memegang buket bunga. Alex berinisiatif untuk memberi jalan dan mengembalikan panggung itu untuk ke Reiki. Semua orang menonton. Beberapa bahkan mengambil video, menunggu untuk menyaksikan momen bahagia dari pasangan yang saling mencintai itu. Reiki berlutut dengan satu kaki di depan Junia, menyerahkan buket bunga itu kepada Junia, dan bertanya dengan penuh kasih kepada wanita itu, Junia, aku mencintaimu. Maukah kamu menikah denganku? Aku akan terus mencintaimu selama sisa hidupku. Mencintaimu dan memanjakanmu. Junia menatap pria itu. Tatapan pria itu penuh kasih sayang. Ada juga penantian di wajahnya yang tampan, serta sedikit kegugupan dan rasa takut. Reiki takut Junia akan menolak lamarannya. Junia, cepatlah terima lamaran Reiki. Reiki benar-benar sangat baik padamu. Tante yang sudah berumur ini saja terharu. Dibuatnya, ujar salah satu bibi Junia sambil tersenyum. Iya, Junia, kamu dan Reiki, satunya cantik dan satunya lagi tampan. Kalau kalian menikah, kalian akan menjadi pasangan yang sangat serasi. Junia, orang yang mengelilingi mereka kebanyakan orang-orang desa. Ada banyak juga sanak saudara dan kerabat Junia. Mereka semua dengan tulus berharap Junia mau menerima lamaran Reiki. Junia menoleh untuk melihat orang tuanya yang berdiri di depan pintu, juga melihat bibinya dan Albert yang berdiri di samping orang tuanya. Tante Desi mungkin kebetulan pulang ke kampung, lalu kebetulan sekali Reiki mau melamarnya. Bab 1224. Melihat Junia tidak menanggapi Reiki, Desi berkata kepada kakak dan kakak iparnya, mengapa Junia nggak mengiyakan. Reiki adalah pria yang sangat baik. Nggak mudah mencari pria seperti itu. Aku rasanya ingin mewakili Junia untuk menerima lamaran pria itu. Namun, Albert berkata, nggak boleh langsung setuju juga. Harus dipikirkan dulu. Kalau langsung diterima, kelihatannya seperti Kak Junia yang nggak sabaran. Junia bersedia menikah dengan Reiki. Dia juga tidak sengaja membuat pria itu menunggu. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil buket bunga itu, lalu menjawab Reiki dengan suara keras sambil tersenyum, Reiki, aku bersedia menikah denganmu. Reiki sangat gembira. Dia buru-buru mengeluarkan kotak cincin berlian yang telah dia siapkan, mengeluarkan cincinnya, meraih tangan Junia, dan dengan hati-hati menyelipkan cincin berlian itu ke jari Junia. Junia menariknya untuk berdiri. Reiki memeluknya, menundukkan kepalanya dan mencium bibir merahnya. Terdengar tepuk tangan yang meriah dan heboh. Junia menutup matanya, menyambut ciuman lembut Reiki, lalu membuka matanya sambil tersenyum di pelukan Reiki. Kapan kamu merencanakannya? Tanya Junia dengan suara rendah, di dalam pelukan pria itu. Sudah direncanakan sejak lama. Setelah banyak pertimbangan, aku tetap merasa cara seperti ini lebih baik. Junia, kamu suka, enggak? Junia menatapnya dan berkata sambil tersenyum, kalau aku nggak menyukainya, aku nggak akan menyetujui lamaranmu. Asalkan kamu tulus padaku, apapun caranya, aku pasti akan menerima lamaranmu. Tentu saja, dia akan lebih bahagia kalau Reiki mau menghias tempat lamarannya dengan cantik. Itu akan memberikan kesan Reiki sangat peduli padanya. Pantas saja kamu nggak mengirimiku pesan dan nggak meneleponku seharian ini. Ternyata kamu berencana untuk memberiku kejutan. Reiki mencium keningnya lagi dan berkata dengan penuh perhatian, aku hanya ingin memberimu kejutan. Aku juga nggak memperbolehkan Alex memberitahumu di telepon. Anak itu bilang ada hal bagus. Aku memikirkan dan menebak banyak hal,
tapi nggak berpikir kalau kamu akan melamarku. Hati Junia sangat berbunga-bunga saat ini. Dia dan Reiki saling memandang dan tersenyum, hanya melihat satu sama lain. Setelah beberapa saat, mengingat keluarga dan tetangganya masih menonton mereka di sana, Junia buru-buru mendorong Reiki menjauh. Wajahnya yang cantik memerah. Dia juga tidak tahu itu karena senang atau malu, mungkin kombinasi keduanya. Aku mau foto. Junia ingin mengabadikan momen yang membahagiakan ini. Dia memotret lautan bunga dengan ponselnya, lalu mengambil foto cincin berlian di tangannya, lalu terakhir berfoto dengan Reiki. Setelah mengambil selfie, dia dan Reiki berjalan ke arah orang tua mereka sambil bergandengan tangan. Ma, Pa, aku menerima lamaran Reiki. Kalian akhirnya bisa melihatku menikah. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Grace, Mama Junia, tersenyum dan berkata kepada Reiki, Reiki, Tante berterima kasih padamu. Benar-benar berterima kasih padamu. Junia berkata, Mama ngomongnya seolah-olah nggak ada yang mau sama aku, jadinya kasih ke Reiki. Kamu sudah berapa kali pergi kencan buta dan nggak berhasil. Mama dan tantemu khawatir sekali padamu. Itu kan namanya nggak ada yang mau. Sekarang, Reiki mau sama kamu. Jadi, kamu harus baik padanya. Grace pura-pura mengomel. Putrinya, Reiki tersenyum dan berkata, Ma, aku yang ingin berterima kasih kepada Junia. Junia bersedia menikah denganku, sehingga aku nggak jadi bujangan tua. Setelah lamarannya diterima, Reiki langsung mengubah panggilannya terhadap Grace. Dia langsung memanggil wanita itu, Mama. Grace sangat senang mendengarnya. Mereka semua tahu Reiki itu sangat hebat. Mereka juga melihat sendiri betapa baiknya Reiki pada Junia. Sekarang, Reiki akhirnya sudah melamar Junia dan ingin menikahinya. Grace sangat senang, sampai tidak bisa menyembunyikan giginya. Putrinya juga telah menemukan pasangan yang baik. Bab 1225. Masuklah ke rumah. Makan malam di sini, ujar Firdaus Santoso pada Reiki, calon menantunya. Reiki melamar putrinya di depan mereka. Firdaus sangat menyukai calon menantunya ini, tapi tidak seperti istrinya, yang semakin lama semakin menyukai pria itu. Sesuka apapun dia pada calon menantu ini, dia akan tetap menyimpannya sendiri dan tidak memperlihatkannya. Dia tetap bersikap sopan pada Reiki. Kalaupun papa nggak menyuruhku makan di sini, aku akan tetap bermuka tebal dan makan di sini. Reiki tersenyum nakal, lalu menyapa Desi dengan sebutan, Tante. Dia juga tetap tersenyum dan mengangguk saat melihat Albert. Albert, telepon papamu, minta dia datang ke rumah Om Firdaus untuk makan malam setelah pulang kerja. Desi menyuruh putranya untuk menghubungi suaminya dan meminta suaminya untuk datang makan ke sini, supaya lebih ramai. Dia selalu ingin menikahkan keponakan perempuannya ini dengan anak orang kaya, sering menjodohkan keponakannya dengan orang. Namun sayangnya, keponakannya ini tidak tertarik. Demi tidak menikah dengan keluarga kaya, Junia bahkan rela berbaring di lantai saat menghadiri sebuah pesta. Setelah itu, dia jadi tidak enak mau mengenalkan keponakannya itu pada orang. Desi pikir, karena keponakannya tidak bisa menikah dengan anak konglomerat, bisa menikah dengan anak dari keluarga yang memiliki latar belakang yang sederajat dengan keluarga Santoso juga bagus. Keluarga mereka, keluarga Santoso, tidak buruk, kok. Mereka memiliki banyak rumah yang disewakan untuk orang, juga ada beberapa bangunan di setengah jalan yang disewakan untuk dijadikan toko. Semua aset mereka kalau dijumlahkan juga lebih dari 200 miliar. Saat mengetahui suami Olivia, yang awalnya Olivia nikahi tanpa mengenal dekat ternyata adalah tuan muda keluarga Aditama, Desi kaget dan sangat mengkhawatirkan keponakannya. Bahkan Olivia saja bisa menikah dengan anak orang raya, kenapa keponakan kesayangannya tidak punya nasib bagus seperti itu? Belakangan, saat mengetahui Reiki menyukai Junia, dan ternyata Stefan dan Olivia yang mengenalkan mereka, Desi jadi sangat senang. Tak ada satupun dari pria yang dia coba perkenalkan pada Junia dulu yang bisa mendekati kemampuan dan kecakapan Reiki. Karena Albert menyukai Olivia dan hampir saja menjadi orang ketiga dalam hubungan orang, Desi akhirnya terpaksa mengirim Albert ke luar kota untuk mengasah kemampuan, juga untuk menolong putranya dan menyelamatkan Pratama Group. Desi selalu khawatir Pratama Group tidak bisa bertahan kalau mereka melawan Stefan Aditama. Jadi, saat Stefan dan Olivia memperkenalkan Junia dan Reiki, dan hubungan kedua orang itu berhasil, dia baru bisa lega. Pratama Group selamat, karena Reiki dan Junia yang merupakan teman baik Stefan. Albert tersenyum dan berkata, oke,
Aku akan menelepon papa dan memintanya datang ke sini sepulang kerja. Firdaus mengajak calon menantunya masuk ke rumah, lalu berkata pada Reiki, Reiki, coba tanya papa mamamu, ada waktu untuk makan di sini. Enggak, kamu kan sudah melamar Junia, dan Junia juga sudah menerima lamaranmu. Jadi, nanti kalau papa mamamu datang, kami para orang tua bisa membahas tentang pernikahan kalian. Grace mendukung perkataan Desi, iya, Reiki, telepon papa mamamu dan minta mereka datang. Kita bahas pernikahanmu dengan Junia malam ini. Kemudian, dia berkata pada Junia, Junia, besok Jumat, hari kerja terakhir di minggu ini. Besok pagi-pagi sekali, kamu dan Reiki langsung pergi ke Kua dan urus buku nikah kalian. Urus buku nikah dulu, lalu baru adakan resepsi pernikahan. Junia berkata, mendesak sampai seperti itu. Dia memandang Reiki dan berkata, aku kira tunangan dulu, sudah itu baru nikah. Reiki menggenggam tangan Junia. Kalau Junia ingin bertunangan dulu, lalu menikah nanti. Dia akan mengikuti kemauan Junia. Ma, Pa, nanti kalau papa dan mamaku datang, kita pilih satu tanggal bagus dulu saja. Aku Junia akan mengadakan pesta pertunangan. Setelah bertunangan, nanti baru mengurus buku nikah. Tentu saja, aku juga berharap bisa menikah secepat mungkin. Dia tidak ingin seperti Stefan, yang akhirnya memilih untuk mengadakan resepsi pernikahannya di jauh hari. Stefan dan Olivia sudah mengurus buku nikah mereka. Mereka sudah melakukan semua yang biasanya dilakukan suami istri bersama. Hanya kurang resepsi pernikahan saja. Jadi, mereka tidak perlu terburu-buru. Dia dan Junia masih belum pernah melakukan apa-apa. Dia tidak sabar ingin menikah. Bab 1226. Kata-kata Reiki membuat wajah Junia memerah lagi. Dasar pria satu ini, tidak sabaran sekali. Oke, kalau begitu adakan pesta pernikahan dulu, lalu urus buku nikah, setelah itu baru mengadakan resepsi pernikahan. Reiki menghormati keinginan Junia dan tidak ingin membuat Junia tidak senang. Jadi, dia melakukan semua langkahnya dengan baik, sehingga membuat keluarga Santoso puas. Dengan status Reiki, pesta pertunangannya dengan Junia juga harus dilangsungkan dengan meriah. Mereka juga akan mengundang tokoh-tokoh terkenal di masyarakat kelas atas di Mambera. Reiki menelepon orang tuanya dan memberitahu mereka bahwa dia sudah melamar Junia, bahwa Junia sudah menerima lamarannya. Dia meminta orang tuanya untuk datang kalau ada waktu, untuk mendiskusikan tentang pernikahannya dengan calon mertuanya. Setelah mendengar perkataan putranya, Gloria tersenyum dan berkata, Mama memang sibuk banget, tapi sesibuk apapun Mama, nggak ada yang lebih penting dari pernikahanmu. Oke, Mama akan mengajak papamu, serta omommu untuk bertamu ke rumah calon mertuamu, juga membawa buah tangan. Makasih, Ma. Gloria tersenyum dan berkata, makasih apanya. Mama juga sangat senang. Reiki, Mama pesan sedikit padamu, ya. Mulai sekarang, kamu harus memperlakukan Junia dengan baik. Nggak boleh menindasnya. Mama sih nggak akan membelamu hanya karena kamu anak Mama, ya. Mama akan membela yang benar. Kalau Junia yang benar, kamu harus mengalah padanya. Kalau dia nggak benar, kamu juga harus mengalah padanya. Menikah itu nggak mudah. Putranya memiliki selera yang terlalu tinggi, jadi hebat sekali kalau dia rela mengakhiri masa lajangnya untuk Junia. Gloria sendiri juga sangat mementingkan Junia. Sejak pertama kali mereka bertemu, dia sudah memberi Junia peninggalan keluarga mereka. Junia dari awal sudah menjadi menantunya yang sudah lama ditunggu-tunggu. Ma, aku mengerti. Ekspresi di wajah Reiki tampak serius. Dia tidak pernah berani bermain-main dalam membuat keputusan besar dalam hidup. Dia selalu berpikir dengan hati-hati dan mendengarkan isi hatinya. Oke, Mama tahu putra Mama seperti apa. Mama juga percaya kamu akan memperlakukan Junia dengan baik. Mama nggak bisa mengobrol denganmu lagi sekarang. Mama mau telepon orang untuk memintanya menyiapkan hadiah besar dulu. Sebelum hari gelap, kami akan pergi ke rumah Junia. Reiki adalah anak pertama yang mau menikah di dalam generasinya. Jadi, para orang tua menanggapi hal ini dengan sangat serius. Reiki juga keponakan yang paling disukai oleh keluarga Ardaba. Dia sangat akrab dengan Bram Ardaba. Sebelum hari gelap, para tetua dari keluarga Ardaba, serta Bram dan yang lainnya akhirnya datang ke rumah keluarga Santoso. Para tetangga sampai mengira Reiki dan Junia akan menikah malam itu juga. Keluarga Ardaba sangat menyukai dan menghormati Junia. Reiki dan Junia akan menikah, sementara Bram yang sudah cukup berumur,
namun masih single, jadi harus menghadapi nasihat para tetua. Hal itu membuatnya langsung mencari alasan untuk kabur setelah makan. Melihat para tetua mengkhawatirkan tentang masalah percintaan Bram, Junia juga jadi sangat penasaran. Dia berbisik di telinga Reiki, wanita seperti apa yang bisa disukai Pak Bram. Di Mambera, Bram memang tidak seterkenal Stefan dan Aksa, dua orang yang sangat berpengaruh di dunia bisnis. Namun, dia malah lebih hebat dari dua CEO itu. Dia seseorang yang tidak boleh dibuat tersinggung. Reiki berkata, aku juga nggak tahu. Kak Bram nggak pernah bilang dia suka wanita yang seperti apa. Dia orangnya selalu berpikiran terbuka dan nggak terlalu peduli dengan urusan adik-adik yang lebih muda. Omku saja nggak bisa menahan diri dan sudah berkali-kali mendesaknya untuk menikah. Reiki saja sudah berusia 30-an. Bram bahkan lebih tua beberapa tahun darinya. Kalau dibulatkan, pria itu sudah mau umur 40 tahun. Dengan fakta seperti itu, bagaimana mungkin ayah dan ibunya tidak cemas? Cerita bersambung.